telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkatnya. Pujilah Yesus selamanya. Horas Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 5 ayat 19. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Nats Renungan Harian Sabtu 28 Juni 2025 diambil dari Markus 5 ayat 19. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Dalam bahasa Batak didok, alai dang diluas didok matu ibana, muli maho tua kasih solhotmu, pajujur matu nasida godang nina dibahen ni Tuhani tuho dohot pangasina diho. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat seorang menerima pertolongan atau kebaikan dari orang lain adalah hal yang wajar dan alami jika ia ingin menunjukkan rasa terima kasih kepada yang menolong dengan berbagai cara. Dalam arti rasa terima kasih seorang bisa ditunjukkan dengan berbagai ragam cara. Misalnya, membalasnya dengan kebaikan lain, memberikan sesuatu yang menjadi kesukaannya, atau bisa saja menuruti apa yang dia inginkan. Di dalam nas yang menyapa kita hari ini, kita dibawa ke dalam sebuah peristiwa kuasa Yesus yang mengusir roh jahat dari seseorang di Gerasa, yang oleh karena kejadian itu membuat orang yang kerasukan tadi ingin ikut menyertai Yesus. Ini bisa jadi bentuk terima kasih dari dirinya, dan mungkin juga adalah bentuk kekaguman atas kuasa Kristus. Memang sebelum ayat 19 yang menyapa kita hari ini, ada sebuah peristiwa luar biasa yang terjadi. Selama bertahun-tahun, seorang pria di daerah Gerasa dirasuki oleh roh jahat yang membuat dirinya berada dalam kegelapan dan penderitaan. Selama bertahun-tahun, ia berkeliaran di antara kuburan, berteriak siang dan malam, bahkan melukai dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menjinakkannya, dan masyarakat pun menjauhinya karena ketakutan. Namun
ketika Yesus datang dengan kuasanya, ia mengusir roh jahat tersebut dan si pria tadi menjadi pulih. Orang yang sebelumnya meresahkan menjadi tenang, yang sebelumnya terlihat tidak waras akhirnya menjadi waras. Tentu bagi siapapun yang melihat peristiwa seperti itu akan menimbulkan respon keheranan atau mungkin kekaguman, sama seperti orang-orang dalam peristiwa ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kesembuhan yang telah dialami oleh pria yang kerasukan tadi sepertinya mendorong kita untuk memberanikan diri untuk meminta kepada Yesus agar kiranya dia diperkenankan mengikuti menyertai Yesus. Namun Yesus menjawab seperti yang ditulis di dalam nas kita hari ini. Yesus menyuruhnya pulang ke dalam rumahnya, ke kampungnya, dan memberitakan apa yang telah dialami. Mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita, mengapa ia ditolak oleh Yesus untuk mengikut dia? Jawabnya adalah karena Yesus punya misi lain untuk dia. Keinginan si pria tadi tentu tidak salah, itu murni. Tapi Yesus punya jawaban lain untuk permintaannya. Yesus memintanya untuk pulang ke rumah dan ke kampungnya dan bersaksi tentang apa yang sudah Tuhan lakukan atas dirinya. Kadang dalam kehidupan kita juga demikian. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan kita merasa terkadang seakan tidak diiyakan oleh Yesus, bukannya berarti dia tidak melihat keinginan kita atau dia tidak suka, tapi ia memiliki rencana lain atas hidup kita, dan tentu itu yang terbaik untuk kita. Belajar dari perkataan Yesus dalam nas ini, kita harus pahami bahwa Yesus tidak selalu mengutus kita untuk memberitakan kabar baik ke tempat yang sangat jauh. Meskipun suatu saat kita perlu melakukannya, akan tetapi kita harus pahami bahwa kita memiliki misi memberikan kebaikan Allah, kebaikan yang sudah kita terima, keajaiban kuasa Allah yang melindungi kita, penyertaan Allah yang terjadi di luar apa yang kita pikirkan. Harus kita beritahukan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, atau komunitas kita. Nas ini mengajarkan kita untuk bersedia menjadi saksi Allah di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, alih-alih memberitakan dan menceritakan kehebatan kita, kemampuan kita, kedudukan kita, harta kekayaan kita, dan sebagainya, mari memberitakan tentang kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Biarlah orang melihat apa yang kita miliki tanpa harus mengagung-agungkannya, tapi memberitakan kebaikan Allah bagi semua adalah kewajiban kita. Setiap orang terpanggil untuk bersaksi, tidak harus menjadi pengkhotbah supaya bisa bersaksi. Kehadiran dan cara hidup kita adalah kesaksian. Biarlah lewat cara hidup kita, lewat kesaksian kita, lewat pujian kita, semakin banyak orang yang datang untuk memuji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang begitu berharga yang Engkau berikan pada kami. Saat ini kami boleh dan telah bersekutu bersama untuk mendengarkan firman-Mu yang telah menyapa kami. Biarlah Tuhan Roh-Mu menguatkan kami untuk tetap berdiri dan teguh di dalam iman kami kepadamu. Tuhan, tolong kami agar mampu mengimani dan menghidupi kebaikan dan kemahakuasaan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajari kami juga agar tidak malu bersaksi, memuji dan menunjukkan iman kami
di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah hidup kami ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang lewat pekerjaan, pelayanan, dan seluruh cara hidup kami. Tuhan ajari dan kuatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.